Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam suatu majelis pengajaran, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sholat bersama kamu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata dalam hati Abu Hurairah, aku berharap akulah yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waktu subuh esok harinya, Abu Hurairah sholat di belakang Rasulullah. Ia tetap tinggal di tempatnya ketika beberapa orang pamit untuk pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba atau budak hitam berpakaian compang-camping datang mendekat dan menjabat tangan Rasulullah. Kemudian budak itu berkata, "Ya Nabiullah, doakanlah aku, semoga aku mati dalam keadaan syahid." Rasul kemudian memenuhi permintaan orang tersebut. Kemudian tak beberapa lama, tercium bau minyak kasturi dari tubuh yang kelihatan kumuh dan kotor. Setelah orang itu berlalu pergi, Abu Hurairah bertanya kepada Rasul, apakah orang tersebut yang engkau maksud wahai Rasulullah? Ya benar, sabda Nabi. Dia adalah seorang hamba sahaya dari Bani Fulan. Mengapa tidak engkau beli dan engkau merdekakan ya Rasul? Tanya Abu Hurairah. Bagaimana aku akan berbuat seperti itu? Kalau karena keadaannya tersebut, Allah akan menjadikannya seorang raja di surga nanti, kata Rasul. Beberapa saat kemudian beliau bersabda kembali, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka, dan dia ini adalah merupakan salah satu raja dan orang terkemuka tersebut. Ya Abu Hurairah, sesungguhnya Allah amat kasih kepada orang yang suci hatinya, yang samar, yang bersih, yang terurai rambutnya, yang kempis perutnya, kecuali dari hasil yang halal. Mereka ini apabila masuk menghadap penguasa tidak akan diizinkan. Bila meminang wanita bangsawan tidak akan diterima. Bila tidak ada, ia tidak pernah dicari oleh seseorang. Bila hadir tidak dihiraukan oleh orang lain. Bila sakit tidak pernah dijenguk, bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Salah seorang sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah, tunjukkan kepada kami salah seorang dari mereka selain daripada budak hitam tadi. Rasul bersabda, dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya dan selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi, tetapi sangat terkenal di langit. Jika ia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, pasti akan dikabulkan. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Wahai Umar dan Ali, jika kamu bertemu dengannya, mintalah agar ia membacakan istighfar untukmu. Dalam riwayat lainnya, beliau berpesan kepada Umar dan Ali agar Uwais Al-Qarni membacakan istighfar untuk umat beliau. Demikian kisah singkat tentang seorang raja di surga. Yang perlu kita ketahui bahwa seberapa miskinnya seseorang atau seberapa orang tersebut tidak mempunyai apapun, tetapi untuk tingkat derajat surga semua berhak memilikinya. Semua itu tergantung kepada amal perbuatan masing-masing. Terkait dengan kisah Uwais Al-Qarni, dapat teman-teman simak pada video sebelumnya yang berjudul Uwais Al-Qarni terkenal di surga dari Nurul Qalbi. Terima kasih, semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.